Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Bu Guru ingatkan sekali lagi untuk kita selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan secara berkala. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran kedua. Kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pencapaian kompetensi, menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdoa. Mensyukuri karunia Tuhan. Tuhan telah memberikan makanan kepada kalian untuk dinikmati bersama keluarga. Berbagai lauk pauk berupa bebek panggang, ikan bakar, sate kambing, bakso sapi, dapat kalian konsumsi setiap hari. Sudahkah kalian mensyukuri nikmat Tuhan tersebut? Togar dan Melani hendak pergi menuju rumah Ana. Mereka berencana akan membuat pekerjaan rumah tentang Pancasila di sana. Pada perjalanan itu, Togar dan Melani mencium bau tidak sedap. Rupanya bau itu berasal dari peternakan itik yang terletak di pinggir jalan. Bau kotoran itik yang tidak dibersihkan menjadi penyebabnya. Menurut cerita Ana, warga di sekitar peternakan itu sudah menyampaikan keluhan mereka kepada peternak dalam forum pertemuan desa. Dalam pertemuan tersebut, peternak berjanji untuk menjaga kebersihan kandang. Berdasarkan informasi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut terkait dengan penerapan sila keempat Pancasila. Yang pertama, apakah warga sudah menerapkan sila keempat Pancasila dalam menghadapi masalah ini? Yang kedua, apakah peternak sudah melaksanakan janjinya? Dan yang ketiga, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh peternak agar tidak mengganggu warga di sekitar peternakan? Ayo menambah wawasan. Sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Banteng juga suka berkumpul dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia menjadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Guna memecahkan suatu masalah pemerintahan, suara rakyat merupakan pertimbangan paling utama. Suara rakyat tersebut disampaikan oleh wakil rakyat yang berada di pemerintahan.
Makna-makna dalam sila keempat antara lain: A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah sampai mencapai mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Kemudian, pengamalan sila keempat. Yang pertama, mengadakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Tidak memaksakan saat bermusyawarah. Menghormati keputusan rapat. Kemudian, menjunjung nilai kebenaran dan keadilan dalam melakukan mufakat. Serta mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Sekarang kita akan menuju pelajaran SPDP, yaitu membuat patung. Bahan-bahan untuk pembuatan patung antara lain ada beberapa jenis bahan untuk membuat patung. Yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, lilin, dan sabun. Sebelum menggunakan bahan lunak, sebaiknya perhatikan kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, sabun mandi mudah dibentuk, tetapi ukurannya kecil, sehingga kesulitan ketika membuat patung juga lebih besar. Kemudian tanah liat. Tanah liat juga mudah dibentuk, namun elastisitasnya harus baik. Selain itu, daya susu tanah tidak lebih dari 10%. Selanjutnya, bahan sedang. Bahan sedang adalah bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Selanjutnya, bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu ataupun batu-batuan. Contohnya, kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan juga termasuk bahan keras, antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Kemudian yang selanjutnya, bahan cetak atau cor. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung, yaitu semen, pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya, serta bahan kimia seperti resin dan fiber. Bahan-bahan pembuat patung. Berikut beberapa bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung sederhana. Yang pertama, bubur kertas. Saat ini banyak dikembangkan pembuatan patung dari bubur kertas. Selain dapat menghasilkan karya seni yang indah, teknik ini juga dapat mengurangi sampah kertas. Kemudian, semen. Semen, bahan ini banyak digunakan karena cukup mudah. Hanya perlu menuangkan adonan semen pada cetakan saja. Guna membuat cetakan, kita dapat memanfaatkan celengan yang terbuat dari bahan plastik. Misalnya celengan ayam, celengan katak, dan banyak bentuk celengan plastik yang lain. Kemudian yang selanjutnya, tanah liat. Bahan berikutnya yang dapat digunakan untuk membuat patung adalah tanah liat. Tanah liat dicampurkan dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai tanah liat menyatu, tetapi tidak terlalu lembek agar mudah untuk dibentuk. Kemudian yang selanjutnya adalah kayu. Bahan kayu mudah untuk ditemui. Bentuk dan ukuran kayu harus disesuaikan dengan desain yang akan kita buat.
Teknik yang digunakan untuk membuat patung dari kayu adalah dengan teknik memahat. Bahan yang selanjutnya adalah gipsum. Gipsum termasuk benda buatan bertekstur kasar dan keras, serta berwarna putih mirip bata putih. Gipsum juga tergolong bahan dengan struktur lunak karena mudah dibentuk. Hal ini berbeda dengan batu atau kayu yang struktur materinya lebih keras. Gipsum bisa dibentuk menjadi patung dengan aneka model, termasuk relief atau ornamen ukir. Bahan yang selanjutnya sabun batang. Sabun batang juga dapat digunakan untuk membuat patung. Teknik yang digunakan yaitu teknik pahat. Kegiatan memahat sabun dapat menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan dan mudah untuk menciptakan karya pahatan patung kecil. Berbeda dengan memahat kayu yang lebih berbahaya dan harus dilakukan oleh orang dewasa yang sudah terlatih. Semua orang mulai dari anak-anak sampai dewasa dapat membuat kreasi patung dari sabun. Seperti kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Sukakah kalian memperhatikan hewan? Tiap hewan memiliki bentuk yang unik. Banyak orang ingin mengabadikan bentuk hewan dalam bentuk patung. Pernahkah kalian melihat patung berbentuk hewan? Nah, ayo berkreasi. Membuat model patung dari sabun mandi. Alat-alat yang kalian perlukan adalah yang pertama, sabun mandi, kemudian pensil, dan juga alat ukir. Cobalah kalian membuat patung hewan yang kalian sukai dengan bimbingan orang tua. Untuk langkah-langkah membuat patung, sudah Bu Guru siapkan di lembar kerja peserta didik. Silahkan mengerjakan. Salam. Semangat, ceria, cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.